Untuk memulai acara ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridai langkah kita semua pada hari ini yang semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat dan ASN di Indonesia. Kami silakan pada Pak Menteri untuk memberikan arahan pencerahannya pada kita semua. Dulu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Para gubernur, ibu yang saya hormati, khususnya Pak Moderator Gubernur Jambi, kemudian ada PJ Gubernur Banten, teman-teman dari seluruh asosiasi pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia, Pak Ketua Umum Pak Isran, karena memang harus mengantar Bapak Presiden, saya juga geser ke sini jadi berbagi tugas kira-kira begitu. Ketua Dewan Pakar Prof. Rias Rashid, dulu waktu saya Ketua Umum Apkasi, beliau juga Dewan Pakarnya, jadi saya kira lebih bagus ini menghubungkan antar Apkasi dengan APPSI. Ketua KSN Prof. Agus, Ibu yang saya hormati, anggota Dewan Pakar APPSI, Bapak Ibu serta yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, langsung saja. Saya ini jadi menteri, kebetulan kalau pemain bola, Prof, ini masuk di babak kedua menit ke-16. Kalau Tour de France ini masuk 3 lap terakhir. Ini nggak ada tiket-tiketnya, hanya one way ini. Jadi ada banyak PR yang mesti diberesin. Oleh karena itu sejak awal kami langsung komunikasi dengan Pak Isran, saya ngopi, saya komunikasi, dan tentu urusan kita bukan hanya soal non-ASN. Ada banyak kerja-kerja besar yang dimandatkan dan ini termasuk soal penyederhanaan birokrasi. Yang kemarin soal jabatan fungsional ini menyita banyak PR buat kita semua. Saya hampir setiap keliling dalam 2 bulan, Ibu Prof. Afiliani, mohon maaf, karena satu-satunya yang di meja ini yang cantik kira-kira. Oh, ada Ibu juga di sebelah kan, ya. Oh, ternyata banyak ibu-ibunya. Karena ada ini ya, ada sinar. Nah, Pak sekalian saya hormati, soal JF ini Bapak Ibu juga agak pusing. Karena kemarin ada 4014 kelas jabatan pelaksana. Itu setiap hari kita rumit untuk memindahkan. Jadi kalau kita seperti punya pembantu, Ibu Afiliani, ada yang tukang kebun, ada tukang masak, ada tukang AC. Untuk pindah dari tukang kebun ke AC harus dapat persetujuan pimpinan sampai ke Menpan RB. Jadi syaratnya begitu banyak dan rumit. Padahal Presiden mintanya ini lincah dan cepat. Sambil nunggu slide nanti yang akan dicantumkan. 3 bulan pertama PR kami ini, sehingga kami pangkas Prof dari 4.414 kelas jabatan pelaksana, kita tinggal 3 saja kelompok jabatan pelaksana. Kami juga mendengar guru-guru yang ribet ngisi angka kredit, bahkan mengajarnya kadang tidak konsentrasi, harus memenuhi dupa dan angka kredit. Ini semua sudah kami pangkas sehingga sekarang lebih hijau, lebih lincah. Ini 3 bulan pertama PR kami, karena kalau ini belum tuntas, fungsi birokrasi menjadi agregator reformasi birokrasi tentu akan banyak kendala karena karburatornya masih macet. Nah, birokrasi ini engine dari perubahan. Maka kalau Bapak Ibu bisa beresin birokrasi, ini akan engine-nya akan kencang dan pelayanan dan target capaian pembangunan pasti akan jalan. Itu kami alami ketika saya menjadi bupati 10 tahun di Banyuwangi. Tentu masalah pasti ada. SDM ada masalah, uang kurang,
struktur juga seperti itu. Tapi tentu ketika kita mampu menentukan skala prioritas, kata Prof. Rias, kita akan banyak lompatan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika awal kami ketemu Bapak Presiden sederhana saja, Mas Anas, ini gimana caranya birokrasi ini nggak jelimet, nggak ribet, kira-kira gitu. Slide inilah slide yang terus saya kampanyekan ke bawah. Ketika bertemu para bupati, saya mengajar dengan para camat, ASN, dan teman-teman. Birokrasi ini harus berdampak, harus bisa dirasakan. Jangan sampai kita capek siang, pagi, malam, tapi dampaknya kurang ke rakyat. Kita sibuk di hulunya. Di hulu kita sibuk administrasinya. Kalau saya tanda tangan SKP, Bapak Ibu di depan saya kan pimpinan semua ini, semuanya bagus dan sangat bagus, betul nggak? Kalau dinilai jelek pasti marah yang bawahan. Sehingga hampir semua nilai SKP bagus. Dampak buat personalnya bagus, tapi organisasinya nggak berdampak. Inilah saya kira PR kami, saya dan Ibu dan Pak sekalian, para pimpinan di depan kami. Yang kedua, kata Bapak Presiden, birokrasi ini tidak boleh hanya jadi tumpukan kertas. Kita ini jujur sibuk di laporan. Mulai baru bikin program aja harus bikin perencanaan dengan baik. Belum selesai nyiapkan laporan. Memang kan ini repot jadi ASN. Sukses visi misi tidak cukup, tapi perencanaan harus sukses, pertanggungjawaban harus sukses, perencanaan harus sukses. Ini kalau hanya sukses visi misi, perencanaannya salah, kita juga ditangkap sama BPK sama KPK. Jadi ASN insya Allah pertanggungjawaban dunia akhirat berat. Maka tidak sedikit ASN hanya cari selamat, tidak mau ambil risiko. Nah, inilah saya kira tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, maka leadership jadi penting untuk dorong bagaimana birokrasi ini tidak tumpukan kertas tadi. Yang kedua harus lincah dan cepat. Gimana mau lincah dan cepat? Jabatan fungsional begitu banyak. Ya, kemarin ini kalau teman-teman GF di Arsiparis sampai tua di situ terus. Padahal anak Arsiparis banyak yang bisa lincah untuk bisa di tempat lain. Ini sudah kami rombak semua. Saya berani ketemu menghadiri acara seperti ini karena soal-soal dasar regulasi tentang ASN baru saja kita rombak dan kita selesaikan. Kita sedang beresin PP terkait dengan kesejahteraan ASN. Mungkin nanti ada 300 aturan akan kita rangkum di tempat itu. Hadir juga saya besar sendiri, saya bawa staf khusus, staf ahli berdiri Pak Jafri, kemudian Pak Hakim, kemudian teman dari SDMA dan seterusnya kami ajak. Nah, kami lanjutkan Mbak sekarang. Oleh karena itu, maka ini semua harus menjadi bagian penting dari kita bagaimana berdampak. Nah, ada prioritas kerja Bapak Presiden, ada 5 prioritas. Salah satunya yang keempat adalah penyederhanaan birokrasi. Ini memang agak ribet kalau ini tidak kita pahami dengan baik. Maka kami berharap, kami minta para sekda, kepala BKD tolong pahami terkait regulasi penyederhanaan birokrasi. Kita menghadapi tantangan yang nggak mudah. Ya ini dampak salah satu dari demokratisasi. Nah, jujur soal honorer ini salah satu yang sangat tertib ini di Jogja, di Sri Sultan. Jadi Sri Sultan honorernya cuma 2.000. Itu pun seleksi sangat terbuka. Hebat saya bilang Sri Sultan. Ternyata usupunya oh ya Sri Sultan nggak dipilih rakyat. Nah, nggak ada relawan. Saya bukan berarti ngomong relawan jadi honorer, bukan loh ya, bukan itu maksud saya. Jadi ada menarik keistimewaan di tempat itu yang saya sering ketemu beliau kira-kira gitu. Nah dan seterusnya saya nggak berani terusin, nanti aja kalau pas tertutup kira-kira gitu. Nah sekali yang saya hormati, nah kita dihadapkan pada 2 pilihan ini. Di satu sisi kata Prof. Rias, kita harus menuju birokrasi berkelas dunia.
Kita seperti tarik tambang kita ini sekarang ini. Kadang tarik tambangnya bagus yang ke kanan, menjelang pemilu ke kiri lagi nih. Apalagi sekarang ini. Waduh, Pak Menteri, ini berat ini. Kalau sekarang ini honorer ini udah terakhir ini. Ustaz, kenapa terakhir? Iya, terakhir nggak bisa maju lagi tahun depan. Giliran tahun depan lagi, ini nggak bisa. Oh iya, baru periode pertama. Jadi, aduh, saya ini jadi tarik tambang terus. Saya nggak usah jelasin kanan kiri, udah paham semua. Nah, kalau ini terus yang terjadi, yang menang yang kanan atau kiri tergantung tahunnya dan tergantung bulannya ini. Maka kita akan buat standar secara bertahap. Tapi ini nggak mudah. Karena 2005 itu Presiden SBY pernah mengangkat seluruh ASN waktu itu. Tinggal 50.000. Ternyata di data 3 tahun kemudian tinggal 50, naik 11 kali lipat. Ini kita lihat. Begitu juga 2018. Kita itu menyiapkan 444.000 tenaga honorer. Mestinya sekarang tinggal 444.000 ini. Ternyata kita data bukan 444.000, jadi 2,3 juta. Ini karena tenaga-tenaga yang disimpan oleh dinas-dinas sebagai tenaga di dalam kegiatan dikeluarkan di data honorer, padahal dia bukan honorer. Ya, saya tahu sama tahu lah, saya pernah di Pemda. Nah, makanya mesti dikunci ke depan. Tapi bukan berarti ini kemudian seperti apa. Nanti di belakang kami akan sampaikan, teman-teman. Kita sedang cari opsi. Saya sudah ketemu Pak Isran, saya sudah ketemu teman-teman APBSI, saya sudah ketemu APKASI, saya sudah ketemu APEKSI, saya sudah ketemu teman-teman DPR. Kita sedang cari solusi jalan tengah. Insya Allah mendekati ketemu. Kira-kira gitu. Tidak nambah anggaran, tapi kalau bisa mereka juga tidak ada pemberhentian dan seterusnya. Karena teman-teman ini berjasa. Ada banyak ASN tidak jalan diselesaikan oleh non-ASN. Betul nggak Pak sekalian? Saya semalam ketemu dengan Kominfo, waduh Pak, yang jaga tower ini semua ini non-ASN Pak. Ini tower-tower sinyal-sinyal semua ini. Ini kalau nggak ada mereka mati, repot, telepon mati ini. Waduh, ini ya sudah, ini jadi bagian dari pertama. Nah Pak sekalian, intinya saya ingin kembali tadi, kita ini sekarang seperti tarik tambang. Maka ke depan perlu tarik tambang yang pakai mekanik, yang kira-kira ini bukan lagi pakai tenaga orang. Ini kalau pakai mesin tarik tambangnya pasti menang. Maka itu disebut dengan digitalisasi. Nanti kami akan ceritakan di belakang. Nah Pak sekalian, transformasi birokrasi inilah tantangan kita semua. Bagaimana birokrasi berkelas dunia tadi, ada transformasi organisasi, maka ada delayering tadi. Kalau dulu ada banyak sampai eselon 3, eselon 4, tapi tantangannya besar ini di bawah. Maka ini perlu kita sosialisasikan. Karena watak rakyat dan staf kita sudah biasa punya jabatan. Kalau kasih minimal punya ruangan, minimal punya inventaris motor dan punya staf yang disuruh. Begitu jadi jabatan fungsional, nggak punya staf yang disuruh, ketahuan nggak bisa ngetik, nggak bisa pegang iPad. Nah, yang kedua nggak keren lagi karena biasanya kita suka bagi kartu nama. Wah, kartu nama kan jabatan. Inilah dari Belanda yang Bapak ceritakan tadi, warisan. Kartu nama, kalau perlu kartu nama 5 jabatan, bangga. Padahal dengan banyak jabatan biasanya nggak sukses semua. Nah, Mas kan saya hormati. Nah, inilah Bapak Presiden menyiapkan karena 2030 trennya ASN kita dihuni oleh milenial. Milenial nggak mau di kotak-kotak, maunya lincah. Maka bikin namanya jabatan fungsional. Nah yang kolonial kayak kita ini nggak seneng fungsional, maunya punya jabatan. Padahal ke depan birokrasi harus bergerak cepat, tidak lagi seperti kotak-kotak ini. Inilah Bapak sekalian, pahit memang hari ini, tapi insya Allah seperti orang pahit minum jamu. Pahit hari ini, tapi insya Allah sehat dalam jangka panjang. Maka urusan jabatan fungsional dan transformasi organisasi, mohon perintahkan Bapak Ibu, sekdanya paham, asisten paham soal ini, kepala BKD paham. Karena rata-rata nggak paham.
maka nyalahkan pusat. Belum baca udah disalahin. Ini hatamnya mestinya sampai bab 6, baru bab 1,5 udah nyalain pusat. Nah, maka tolong ini sudah kami ringkas, insya Allah ini lebih mudah pemahamannya. Next, saudara sekalian. Nah, jumlah ASN kita sekarang ini cukup banyak ini. Jadi jumlah ASN kita 4,2 juta. 4,2 juta. Ini eselon 2-nya berapa, dan ternyata 54% ini perempuan. Luar biasa, perempuan ini tangguh. Cuman kadang kurang percaya diri, laki-laki aja lebih kelihatan percaya diri kira-kira gitu. Nah, ini kita lihat Bapak sekalian, fungsionalnya berapa? 2,1, pelaksananya 1,4. Next, saya tidak ingin cerita ini karena nanti terlalu teknis, tapi next saya perlu teman-teman ikut. Nah, Bapak sekalian, inilah terkait dengan pemenuhan layanan dasar, terkait dengan sektor prioritas nasional. Oleh karena itu maka tahun ini dan tahun 2022 dan 2023 target kami urusan tenaga pendidikan dan kesehatan ini selesai. Tapi formasi yang kita keluarkan kemarin dari 700.000 baru terisi 400.000 guru. Daerah nggak banyak mengusulkan, masih ada kosong. Kenapa? Ini berbagai macam, nanti urusannya dengan berbagai terkait dengan Kementerian dan Keuangan, uang nggak ditransfer, tapi saya temukan juga daerah ada yang ditransfer lebih dan seterusnya. Ini yang sedang kami luruskan dengan Kementerian Keuangan. Next, Bapak sekalian. Ini transformasi peranjangan jabatan yang saya ceritakan tadi, dari ada pegawai 2,3 dan seterusnya. Nah, ini Bapak sekalian. Kenapa ini masalah pengembangan kompetensi ASN sulit dilakukan? Satu, rekrutmen ASN kurang berkualitas. Karena tidak berkualitas maka birokrasinya tidak profesional. Karena birokrasi tidak profesional maka pelayanan publik lambat dan tidak berkualitas. Karena lambat tidak berkualitas maka kemudian investasi terhambat. Karena rumit. Sekarang investasi nggak mau ribet lagi, mudah tapi ternyata ya satu pintu tapi banyak jendela, tetap repot, kira-kira gitu. Nah, lapangan pekerjaan jadi sulit karena investasi terhambat, karena pelayanan publiknya terganggu, maka pengangguran meningkat. Karena pengangguran meningkat maka bupati, wali kota, gubernur diserbu sehingga Pemda terdesak untuk menerima pegawai dan sulit melakukan reformasi birokrasi. Ini setelah saya ketemu teman-teman isinya ini kira-kira. Ini apa namanya? Lingkaran apa namanya? Nggak, Bapak yang ngomong lingkaran setan. Nah, ini siklus positifnya. Maka untuk pengembangan kompetensi mudah dilakukan, tentu rekrutmen ASN mesti berkualitas. Yang kedua, birokrasi mesti profesional. Pelayanan publik kita tentu mesti cepat dan berkualitas. Nah, kalau ini cepat, maka otomatis investasi akan meningkat. Kalau investasi meningkat, maka lapangan kerja terbuka lebih luas, dan kemudian pengangguran berkurang, maka tekanan untuk merekrut ASN dan non-ASN kepada Bapak Ibu akan berkurang. Saya kira sampai sini saja, Suti. Masih ada 100 slide lagi, lain waktu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Pak Menteri, kemudian para gubernur, kemudian Ketua Dewan Pakar, serta hadirin yang saya hormati. Jadi Pak Menteri sudah bicara banyak. Sebetulnya kalau terkait dengan honorer ini tidak terkait langsung dengan KSN. Karena itu kami akan cerita dulu sebetulnya KSN apa fungsinya. Jadi kami di KSN adalah lembaga independen non struktural yang bertugas mengawasi, pertama adalah nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta netralitas untuk 4,2 juta ASN. Dan tahun depan adalah tahun politik. Nanti saya cerita bagaimana
dinamika yang terjadi. Kemudian kami juga memastikan pengawasan jabatan pimpinan tinggi itu berbasis pada kompetensi, kinerja, dan integritas untuk 21.000 CPT dari pusat, provinsi, kemudian juga kabupaten kota. Jadi 21.000. Jadi memastikan mereka terisi atau diisi dengan basis kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan pada warna politik tertentu, bukan karena sesama alumni, bukan sesama suku dan sebagainya. Dan dalam hal ini memang paling ramai saat ini. Ya, tadi dikatakan bahwa memang banyak sekali apa istilahnya relawan-relawan yang kadang-kadang mendesak-desak kepala daerah, ya gubernur, wali kota dan sebagainya, yang mengingatkan siapa yang kira-kira kemarin memiliki kontribusi sehingga muncul balas dendam, balas budi. Nah, ini yang kami di KSN memastikan itu. Dan pengisian JPT ini untuk 719 instansi pemerintah dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Dan yang ketiga adalah pengawasan sistem merit yang harapannya nanti kalau sistem merit berjalan dengan baik maka tidak perlu seleksi terbuka yang relatif mahal dan lama, karena bisa dibayangkan assessment center, pansel dan sebagainya itu perlu biaya dan lama sekali. Maka kita membangun sistem merit agar kemudian ada yang disebut sebagai talent pool, kemudian rencana suksesi untuk memastikan tiap-tiap unit itu orang-orang terbaiknya siapa. Jadi kalau ada orang terbaik di situ, kemudian ada lowongan karena pimpinannya promosi atau pindah tempat, maka orang yang nomor satu itu yang akan otomatis menggantikan. Dan ini dipastikan harus ya terukur dan transparan. Kami memastikan apakah yang akan mengisi itu nomor satu atau tidak. Dan tentu harapannya proses ya 4-5 tahun ke depan memastikan tiap-tiap instansi memiliki sistem merit yang baik. Untuk level kementerian, lembaga relatif aman karena ya sudah tertata lebih baik. Kemudian provinsi juga sudah bagus, tetapi kabupaten kota sampai saat ini baru 25% dari 514 instansi pemerintah. Jadi bisa dibayangkan baru 25%. Maka kerja besar kami masih cukup panjang, dan tentu saja kami perlu kolaborasi dengan berbagai instansi, baik BKN yang mereka punya Kanrek, kemudian Kemenpan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dan tentu saja teman-teman juga di masing-masing instansi, ada Sekda, ada BKD. Kemudian sepanjang hari ini kami sudah mampu mengembalikan ASN yang dinonjok itu kira-kira ya 480-an orang dari yang dinonjok. Jadi kami memastikan bahwa kalau ada proses yang tidak sesuai ketentuan, ya kami minta dikembalikan yang setara atau ke jabatan semula. Jadi 480-an yang sudah kami kembalikan. Tapi bukan berarti non-job itu adalah barang haram. Kami perbolehkan sepanjang sesuai ketentuan. Kalau memang dinilai ada pelanggaran, ya harus ada pemeriksaan. Ada bukti-bukti, ada evidence, dan
dan kemudian anytime bisa dilakukan, atau karena kinerja. Kalau kinerjanya kurang bagus, silahkan evaluasi dan kemudian buktikan bahwa kinerjanya kurang bagus. Tapi ketika kurang bagus pun tidak otomatis kemudian bisa dinonjob. Harus ada pembinaan selama 1 semester agar kemudian seseorang tidak berkinerja bukan kadang-kadang karena yang bersangkutan tidak mau bekerja, tapi kadang-kadang dikasih target tapi nggak dikasih anggaran. Ya fair saja, bagaimana bisa kemudian mencapai kinerja, atau dikasih target tapi tidak didukung dengan SDM, atau memang situasi sedang sulit. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dievaluasi. Nah, karena itu kami sekali lagi, kalau ada hal-hal yang merasa ya ASN dizolimi, silahkan adukan ke kami. Tapi kami berdiri tegak untuk memastikan melindungi dua belah pihak, melindungi PPK agar tidak keliru di dalam pengambilan putusan. Karena apa? Benar saja seringkali gaduh, apalagi kalau salah. Yang mempersoalkan itu bukan hanya ASN yang bersangkutan, tetapi juga teman-temannya yang menjadi temannya untuk, ya mereka juga khawatir kalau saya nanya. Jadi mereka juga bergerak, kemudian media, kemudian LSM, termasuk juga DPRD. Nah, sampai saat ini kami memang juga mengalami kesulitan karena memang dalam beberapa hal payung hukumnya juga tidak lengkap. Kami kemarin juga sudah sampaikan ke Pak Menteri, misalnya urusan Sekda itu seperti apa sebetulnya? Apakah mereka boleh digeser ke staf ahli? Karena memang sama-sama JPT, tetapi ketika di staf ahli kan itu mereka merasa bahwa itu turun dari 2A 2B. Nah, kalau sudah seperti itu mereka ke PT UN capek semuanya. Ya, wali kota juga capek, gubernur capek, KSN juga harus menjadi saksi dan sebagainya. Karena itu memang ini harus diatur. Dan juga banyak pengaturan yang lain yang sekarang lagi rame, ya status misalnya Sekwan misalnya. Ini dinamikanya antara kepala daerah dengan DPRD itu luar biasa. Berkali-kali mereka punya masalah di daerah, rame soal Sekwan antara DPRD dengan PPK-nya, kemudian masalahnya juga ke kami. Jadi itu yang sering terjadi. Jadi itu kira-kira yang kami rasakan selama ini. Baik Bapak dan sekalian yang saya hormati, tadi dengan adanya pengawasan ini maka sebetulnya mutasi, rotasi dan sebagainya itu kita pastikan tidak seperti minum obat. Kalau dulu itu bupati, wali kota atau gubernur itu bisa memindah seenaknya seperti minum obat 3 kali sehari. Nah, dengan adanya pengaturan yang sekarang ini, ya kita pastikan bahwa ada periode tertentu. Dan kami sudah sampaikan ke Pak Menteri, kemarin kan ada PPKM, dan kita sepakat 1 tahun baru boleh dimutasi. Tetapi ketika PPKM dicabut, ini jangan sampai kembali ke posisi yang panjang. Nanti kami yang akan ribut dengan kepala daerah. Nah, ini yang kami hadapi. Terkait dengan honorer, saya kira kita harus pastikan bahwa gambarannya adalah saat ini jumlah tenaga honorer memang sangat besar, masih sangat besar. Tadi tercatat 2.300.000-an.
Dan ini mereka juga bekerja untuk melayani, baik itu di pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan status mereka memang sampai sekarang ini sangat rentan dan tidak jelas. Dampaknya, ya kesejahteraan sangat rendah dan juga hak-haknya itu memang seringkali tidak dapatkan seperti yang mereka harapkan. Nah, tentu saja ini menjadi PR kita bersama. Saya kira Kemenpan sedang menyiapkan berbagai kebijakan dan mereka itu realitasnya kan bekerja, memiliki tanggung jawab. Kadang-kadang ya sama dengan PNS, tetapi status dan gaji yang jauh lebih rendah. Ada guru sudah puluhan tahun terimanya 300.000, 500.000. Kalau baca itu rasanya kita memang nggak adil dan menangis betul. Tapi yang memang tidak mudah. Dan ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua. Kemudian kalau kita lihat memang sudah ada upaya-upaya yang sangat serius sejak 2005 misalnya. Sudah ada pengalihan tenaga honorer K1 waktu itu ada 860.000 yang dijadikan PNS, tapi tetap saja tersisa banyak. Kemudian 2007 ada lagi, 2012, dan sekarang 2023 ternyata sisanya masih banyak. Jadi ini yang saya kira menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, tentu saja kalau kita lihat ada pertanyaan atau menurut kami implikasi dari misalnya kan rencananya ada tahun November 2023 harus selesai. Tentu saja akan berdampak banyak. Pelayanan publik tidak maksimal karena kira-kira siapa yang menggantikan guru, siapa yang menggantikan perawat dan sebagainya. Bahkan misalnya kemarin teman-teman di Bawaslu juga datang, Pak, kami punya 7.500 di Bawaslu. November selesai, pada tahun depan adalah tahun. Siapa yang mengawasi? Siapa yang menggantikan mereka? Itu contoh sederhana. Dan tentu saja masih banyak yang mendatangi kami, ya kami sampaikan bahwa itu kebijakan yang harus diselesaikan. Kami di KSN tidak punya ruang untuk pembuat kebijakan. Jadi ada pertanyaan juga menciptakan pengangguran baru, padahal ini tahun politik dan bisa menjadi ya persoalan memengaruhi organisasi tata kerja. Ada penambahan beban kerja, misalnya kalau sudah dihentikan siapa yang menggantikan, beban kerjanya akan banyak. Padahal saya punya di KSN saja pekerja itu bukan seperti dulu gambaran ASN itu kemudian leha-leha, ternyata berat sekali bekerja di PNS itu. Karena target-target kita semakin ya jelas dan itu harus kita capai. Dengan tenaga yang ada itu saja sudah pulang sampai malam,
apalagi kalau kemudian dikurangi. Kemudian juga mengaruhi beban anggaran. Ya memang sampai saat ini beban anggarannya besar. Kalau itu kemudian ditingkatkan menjadi PNS, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, pandangan kami tentu saja apapun yang diputuskan harus memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Ini. Kita semua punya anak yang dididik, kita semua berurusan dengan layanan kesehatan, maka apapun yang diputuskan tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Dan keberadaan mereka selama ini yang sudah terlanjur untuk melayani, sudah kita pastikan mereka juga bekerja. Mestinya kompetensinya diperhatikan. Kita melihat bahwa rekrutmen tidak jelas, dengan kompetensi tidak jelas, tetapi mereka bekerja dan kemudian tidak diperhatikan kompetensinya. Apa yang bisa diharapkan dari situ? Maka pandangan kami ya, walaupun kalau mereka misalnya status quo seperti sekarang ini, ya harus ditingkatkan kompetensinya. Jangan sampai dibiarkan, padahal mereka harus melayani publik dengan baik. Dan mestinya diseleksi juga tidak menggunakan kriteria yang sama dengan CPNS. Karena kan mereka sudah puluhan tahun bekerja. Kita harus menilai kinerja mereka. Basisnya adalah yang sudah dilakukan. Karena itu memang tiap tahun harus ada evaluasi kinerja yang benar. Kalau saja data itu ada dan benar, saya yakin akan mudah menseleksi daripada menggunakan kriteria CAT yang selama ini mungkin terlalu umum. Saya langsung saja ke persoalan ini, karena tahun politik, maka mohon bagi Bapak sekalian untuk bisa menjaga tenaga honorer untuk tidak dipolitisasi untuk pemenangan suara. Ini betul-betul harus dijaga. Pilkada 9 Desember 2020 ada pelanggaran netralitas sebanyak 2034. Itu kontrak tahunan. Jadi lebih mudah untuk dihentikan. Kemudian kita melihat bahwa penyelesaian honorer itu mungkin ya karena sudah telanjur, kita sebenarnya menyelesaikan pada level hilir. Tapi ketika hilirnya diselesaikan, nanti akan muncul hulunya, itu tidak pernah berhenti. Mau pilkada, rekrut, setelah pilkada, rekrut, dan sebagainya. Ini akan memunculkan masalah berulang-ulang. Ya. Dan memang rekrutmen ini betul-betul harus dihentikan. Tapi maaf, ini juga ada Pak Menteri persoalan sedikit. Di OIKN itu sekarang merekrut PPNPN juga. Padahal 2023 harus selesai. Kami sedang klarifikasi sebetulnya rekrutnya itu bagaimana untuk otoritas IKN ini. Mudah-mudahan ya bisa ya tidak melanggar lah. Jangan sampai kemudian terjadi masalah baru. Ya, silakan. Bapak yang belakang, silakan. Terus Singkat Pak ya, dari mana
Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Sanusi dari DPMPD Pak Aswar. Kalau tadi Kalimantan Timur, Pak. Ya, dari Kalimantan Timur. Kalau tadi Bapak menyampaikan tenaga yang dari pusat. Nah, ini teman-teman dari desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya, otomatis beliau-beliau ini kan masuk wilayah IKN. Nah, ini mau dikemanakan? Apa beliau-beliau itu langsung dijadikan pegawai negeri atau disuruh pindah? Karena beliau-beliau ini dulu juga dipilih oleh rakyat yang berada di situ, di lokasi IKN. Karena lokasinya pedesaan dan IKN nanti akan diisi seluruh PNS, maka mau dikemanakan? Singkat itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, langsung aja Mas. Ya. Ya, makasih. Ya, nanti jadi yang ring 1 tadi kan kosong ya. Ada ring 2, ring 3. Tentu tetap Pak, nanti akan kita simulasikan secara lebih komprehensif terkait dengan karena pemerintahan ini kan kita kemarin masih fokus orang Jakarta. Kalau orang sini mah nanti ngaturnya tentu lebih adaptif, lebih mudah. Makasih Pak, Pak Nur Sanusi. Pak Anwar Sanusi, masih. Baik, makasih. Tim berikut silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri, yang terhormat Pak Gubernur, yang terhormat rekan-rekan sekalian, serta rapat yang sempat hadir pada hari ini. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Arfa Pak, saya seorang guru di Kota Balikpapan. Ya, jadi langsung saja pertanyaan saya Pak terkait masalah reformasi ASN, dan mungkin Pak Menteri tadi luput singgung terkait rekrutan P3K. Ya, jadi kami salah seorang ASN P3K Pak di Kota Balikpapan. Itu yang pertama terkait sistem rekrutmen P3K yang dalam keluh kesah teman-teman sering menyampaikan terkait persoalan hak dan kewajiban yang dibedakan dengan ASN PNS terkait gaji, tunjangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait keresahan mewakili teman-teman honorer Pak. Jadi beberapa teman-teman kami sudah lulus passing grade kemarin pada perekrutan P3K. Namun sampai saat ini setahun kurang lebih berjalan belum ada penempatan formasi di tempat sekolah yang dituju. Makanya mereka galau Pak terkait apakah kami ini harus ikut rekrutmen lagi atau langsung ditempatkan pada sekolah-sekolah yang kosong. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi sekarang ini hanya ada dua istilah ASN dan non ASN, yaitu ASN dan P3K. Maka di luar kategori ini kalau menurut undang-undang 28 November harus selesai. Kan gitu ini. Soal hak dan kewajiban sudah jelas di aturan di perundang-undangan tentang P3K dan ASN. Sekarang jadi isunya adalah bagaimana mereka yang sekarang belum jadi P3K dan non ASN. Inilah yang sekarang jadi pembahasan kita. Oleh karena kita sedang siapkan beberapa skenario untuk menyelesaikan ini. Nah, kami tadi sampaikan khusus guru dan tenaga kesehatan ini mandat Bapak Presiden, ini prioritas. Maka sekarang 2 tahun ini 2002-2003 mestinya kita beresin.
Maka di 2023 kami sudah mengajukan 1 jutaan formasi baru ke Kementerian Keuangan. Salah satu yang diprioritaskan adalah mereka yang telah mengabdi lama ya di daerah-daerah terkait dengan guru dan juga nakes. Nah, tetapi kami sampaikan dari 700.000 yang kami siapkan di 2022, 700.000 formasi yang kita siapkan, daerah hanya mengusulkan totalnya kurang lebih 400.000. Mohon ini bisa dimanfaatkan oleh daerah sehingga 2023 para kepala daerah, Pak Gubernur dan di kabupaten, kota dan provinsi tidak punya lagi beban tanggungan teman-teman P3K yang ada di sekolah-sekolah. Kami kira itu. Makasih. Ini PNS Mas ya? Ini PNS masih P3K mereka ini? Mereka kan masih non ASN. Ya. Untuk jadi P3K. Maksudnya yang formasi yang belum banyak diisi itu yang P3K. Oh, baik. P3K. Baik, makasih. Adik, makasih ya, cukup ya. Yang satu lagi belakang silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, yang kami hormati Pak Menteri, Bapak Ketua Komisi ASN. Perkenalkan, nama saya Hari dari Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Menteri, Pak. Kemudian sama terkait dengan kepastian penyelesaian tenaga ASN yang sudah dituangkan dalam SE Menpan. Tetapi kami juga mohon izin Pak untuk yang terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan kebijakan penyelesaian non ASN di Oktober 2023 ini, tentu karena tadi kan ada prioritasnya baru untuk guru dan nakes, tentu tidak kemudian bisa diselesaikan semua. Artinya kalau kemudian di Oktober itu kemudian harus diselesaikan, tentu ini dampaknya juga nanti akan panjang Pak. Artinya tentu kami juga harus, apakah kami tetap diperbolehkan tetap status quo seperti tadi disampaikan oleh Profesor Agus gitu, tentu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan gitu, atau bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin Pak, sementara ini kan prioritas pengadaan ASN di daerah itu lebih banyak P3K. Mohon izin, P3K ini kan masih banyak juknis dan pedoman yang masih kami tunggu Pak. Artinya masih banyak permasalahan yang dalam hal ini di daerah itu persepsinya jadi agak berbeda. Misalnya terkait dengan tunjangan jabatan fungsional, karena di situ juga pedoman teknisnya juga belum ada, termasuk apakah yang bersangkutan itu ketika kalau ketugasnya sudah di jabatan fungsional Pak, tetapi masing-masing daerah varian pemberian tunjangan itu masih di Jogja saja kami berbeda-beda Pak, apalagi kalau dibandingkan seluruh Indonesia. Jadi mohon untuk pedoman juknis dan terkait dengan aturan main P3K ini juga mohon untuk bisa disempurnakan Bapak. Mungkin 2 hal itu dulu Bapak. Matur nuwun. Baik, makasih. Nanti Kepala KSN juga bisa jawab. Jadi gini, kemarin saya sudah ketemu dengan teman-teman Asosiasi Wali Kota, Asosiasi Gubernur dan teman Bupati. Kenapa mereka tidak mengusulkan duitnya nggak cukup di daerah P3K? Kalau ini yang terjadi, maka berapapun formasi disiapkan pusat ke depan nggak terserap. Kenapa? Gaji P3K-nya terlalu tinggi. Maka kemarin ada solusi, salah satunya adalah perlu ada range gaji bagi P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tapi ada gaji minimal bagi P3K. Karena kalau tidak, udah disiapkan banyak, ternyata uangnya belum diterima oleh daerah,
Akhirnya daerah kadang tidak bisa membayar, bahkan terpaksa mereka meskipun udah dites lulus nggak bisa disiapkan di formasi di berbagai tempat. Nah, oleh karena itu Pak, nanti akan kita sempurnakan. Tadi soal P3K tadi, kita sedang siapkan skenario P3K terikat dan P3K bebas. Nah, skema P3 ini memungkinkan adanya P3K yang tidak harus bekerja 8 jam di pemerintah. Contoh, cleaning service. Cleaning service misalnya daerah hanya mampu nyiapin 500.000. Ya dia nggak perlu pagi kerja ceklok pagi sampai sore. Karena sekarang ceklok pagi sampai sore padahal kerjanya cuma 2 kali, kan dia butuh tambahan uang. Maka cari tambahan di kantor akhirnya, nggak mau cari tambahan di luar. Maka ini sedang disiapkan, inilah gig ekonomi seperti di banyak negara, kan gitu Bu. Nah, maka nanti misalnya tukang kebun nggak perlu ceklok pagi pulang sore, itu udah setelah bersihin kantor bisa beres. Misalnya tim tramtip, karena kalau satpol kan nggak boleh P3K. Nah, harus ASN. Nah, tramtip misalnya, tramtip kalau jam operasinya hari Kamis, Jumat, Sabtu ngoperasi pasar dan ketertiban, ya udah hari itu aja masuk misalnya, sehingga dia jamnya tidak seluruhnya. Itu yang sedang kita atur untuk masuk di kategori P3K bebas. Jadi masuk. Jadi kalau ini yang jalan, ini opsinya sedang kami akan koordinasikan terus dengan teman dewan dan asosiasi. Kalau ini terjadi maka insya Allah nanti tidak ada penambahan anggaran, tidak ada pengurangan orang sementara. Tapi rekrutmen barunya kita atur akan dengan sangat ketat. Saya bilang kepada teman-teman, aturan tidak memang kita kunci, tapi Bu Afiliani mengunci mengunci bupati dan gubernur tidak ngangkat P3K itu tidak mungkin. Karena beliau dipilih oleh rakyat. Visi misi harus cepat jalan. Semakin dibikin aturan tidak boleh, bupati sama guru akan melompati pagar terus itu. Maka mending kita buka tapi dosisnya kita ukur. Dia boleh masukkan tapi yang meninggal, yang mengundurkan diri dan atau formasi harus persetujuan Kanrek dengan persetujuan dengan teman-teman BKN. Kemarin undang-undangnya 2018 dibuat aturan tapi detailnya tidak dibuat. Akhirnya daerah ada yang menyiasati masuk di kegiatan, ada masuk di TLK dan seterusnya dan seterusnya. Besok tidak boleh lagi. Kalau tidak ada di BKD, kalau disembunyikan oleh kepala dinas, dia tidak boleh dibayar. Kalau kepala dinas tetap menyunyikan akan jadi temuan dan itu tidak akan jadi masalah. Nah, ini akan kita detailkan. Kemarin ini kita mafhumi tapi nggak didetailkan, akhirnya dilompati terus oleh kepala daerah termasuk saya waktu itu. Nah, tapi kemudian sejak 2020 Banyuwangi udah kunci total, udah nggak ada lagi rekrutmen satupun sejak 2020 karena dikunci oleh BKD. Kalau tidak ada namanya di BKD, BPKD tidak boleh bayar. Kalau terpaksa dibayar, inspektorat turun. Nah, supaya kepala dinas nggak nyembunyiin orang di dalam kegiatan-kegiatan yang kalau didata tiba-tiba dikeluarkan jadi honorer. Kira-kira itu nggih, udah jelas? Baik, makasih. Baik, terima kasih. Terus sekalian, Pak Menteri, Pak Ketua ASN, Pak Dewan Pakar, yang hormati Ibu Dewan Pakar juga, Pak Gubernur dan seluruh guru sekalian, cukup mungkin saya kira ya, karena waktu kita ada teman Pak. Baik, saya kira itu mungkin saya kira guru sekalian. Yang jelas Pak Menteri, kita berharap memang kebijakan tenaga honorer ini memang perlu kita evaluasi. Kalau nanti memang ada mereka diangkat P3K, kalaupun sisanya sampai 24 belum clear, mungkin tetap kita teruskan kebijakan P3K, tapi jangan kita berhentikan Pak Menteri. Karena repot emang, kita tahu masuk tahun politik, nanti kita di demo-demo pusing kita Pak. Ya Pak ya, setuju semua ya. Itu mungkin saya kira. Artinya tetap lanjut P3K sambil, karena apa? Karena Pak Menteri, mereka ada yang sudah usia 60 tahun, masa kerja 20 tahun, tinggal dikit lagi P3K dia pensiun Pak, habis Pak dia sebenarnya. Kita habisin saja mungkin.
Itu mungkin saya kira Bu sekalian, terima kasih banyak dan mohon kiranya Pak Ketua Hasan masih ada? Cukup ya. Bu sekalian, saya kira cukup hari ini menjelang Jumat ini sesian kita. Terima kasih banyak Pak Menteri, Ketua Komisi ASN dan Pak Dewan Pakar. Mudah-mudahan ini menjadi acuan untuk kita semua. Yang jelas ASN kita adalah aparatur yang bekerja di kondisi terdepan di negara kita ini. Artinya mereka butuh perlindungan hukum, juga kita butuh kinerja mereka yang pada akhirnya juga berdampak untuk negara kita. Terima kasih, mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua Pakar. Untuk menghandle masalah-masalah kepegawaian ini sudah puluhan tahun terus menerus saja jadi masalah, ya, tidak pernah tuntas. Kita harap walaupun beliau sudah last minute masuk ini, masih ada waktu 1 tahun ya Pak Aswar ya. 1 tahun ya, cukuplah waktu saya kira itu. Nanti selanjutnya nyambung lagi atau bagaimana kan? Itu perjalanannya kalau orang baik itu dan orang pintar mesti dapat aja itu. Dan negara membutuhkan ya, pemikir-pemikir dan pekerja yang kreatif seperti Pak Aswar Anas ini. Kita mendoakan beliau sehat, sukses dan terus menerus berkonsentrasi untuk menyelesaikan beban-beban Menpan RB yang sudah puluhan tahun itu tidak begitu mendapat gebrakan besar gitu ya. Termasuk itu yang belum Bapak singgung sejauh yang saya amati ya, itu penertiban semua aturan-aturan itu Pak. Itu kan ribuan peraturan itu yang masih tabrakan satu sama lain, yang seharusnya sudah dicabut belum dicabut. Lembaga-lembaga yang seharusnya sudah dimatikan masih hidup. Itu banyak sekali beban-beban. Karena saya bekas di sana dulu dan saya tidak bisa selesaikan juga. Ya, saya tidak bisa selesaikan juga karena saya keburu berhenti kan. Ya, keburu minta berhenti gitu. Jadi ini beban-beban ini seyogianya hanya orang-orang seperti beliau ini yang bisa menyelesaikan, yang tidak ada beban. Ya, taunya pikirannya harus jalan, idenya harus diselenggarakan dan kita akan mendapatkan manfaatnya. Itu yang saya percaya. Saya ini orang baik, orang bertikad baik, orang yang punya kepribadian yang baik. Itu Pak Aswar Anas yang kita kenal dari dulu. Dan saya kira masa depannya cukup cerah. Indonesia bisa optimis kalau bertemu orang seperti ini. Ya, harusnya menteri-menteri itu kayak gini nih, seharusnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita atas nama APKASI mengucapkan terima kasih. APPSI ini karena dekan dia, jadi saya nggak APKASI. Karena saya dulu penasehat ketua APKASI, ketua beliau jadi ketua. Jadi semoga kehadiran Bapak di APPSI ini memberi pencerahan yang diharapkan, dan apa yang kita usulkan kemarin itu saya sudah serahkan lagi kembali kepada beliau. Tidak ada yang bertentangan dengan ide beliau. Ya, itu saat technical implementation aja. Ya, tapi intinya kita sependapat dengan beliau, tidak akan ada yang dirugikan. Bahkan yang ada adalah masa depan yang lebih bisa kita kalkulasikan, itu bisa kita prediksi. Memang banyak keanehan. Sekarang ada 1.000
pegawai yang harus diangkat yang masih belum diangkat 500, seharusnya masih 500. Sekian tahun kemudian kok jadi 2000 lebih gitu. Ini luar biasa memang. Jadi itu penyelundupan. Kita nggak tahu alasannya di daerah. Bisa saja karena kebutuhan yang kita tidak sempat deteksi ya. Tapi ini semua nanti harus dipotret dengan jelas sehingga semuanya tidak akan berulang lagi kesalahan-kesalahan itu. Dan saya kira tadi ada inti masalah yang sudah dilemparkan, walaupun beliau bukan Menteri Ekonomi, tapi yang kita tangkap tadi itu bagus sekali. Ketika ekonomi berkembang, investasi meningkat, otomatis pengangguran berkurang dan tuntutan untuk jadi pegawai negeri tidak terlalu membebani kepala daerah. Jadi intinya adalah investasi. Intinya adalah penguatan ekonomi. Jadi ini sebenarnya harus didengar juga oleh menteri-menteri lain gitu, oleh menteri berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, investasi dan sebagainya itu. Karena kemarin saya dapat presentasi dari ini Pak, bekas Menteri Pertanian Pak Sudirman ya, yang namanya yang bekas orang Sulawesi Selatan itu yang pernah jadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman ya. Itu presentasi di Makassar, saya hadir kebetulan. Itu luar biasa mengerikan. Jadi kita tuh punya banyak potensi investasi, terutama sektor pertambangan yang orang tidak bisa masuk. Ada orang mengajukan izin sudah 2 tahun tidak turun-turun izinnya. Ini mesti direformasi oleh Menpan ini. Dia sendiri mengatakan di muka publik, di muka acara itu, ada orang proses mengikuti proses untuk investasi bilang itu tertutup semua, sehingga pada pulang katanya. Dan sektor itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak mampu juga menghandlenya karena terlalu banyak kan. Bahkan dia itu dia bluffing atau apa, dia bilang ini kalau semua sektor ini di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah saja digarap, ini utang semua bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat dekat. Sampai dia bilang begitu. Saya kira perlu ketemu Pak Azwar itu. Dia mengatakan bahwa sektor ini yang menghalangi banyak investor untuk masuk. Karena ini dikuasai oleh segelintir orang saja, tidak usah disebutkan namanya. Orang semua sudah tahu. Ya. Ini harus ditertibkan. Masa orang sampai 2 tahun mengurus izin, akhirnya putus asa pulang semua, katanya. Dan saya kira untuk berbohong di muka publik, saya kira dia tidak punya keberanian lah ya. Masa orang berani bohong di muka publik itu kan dosanya kan besar itu, tidak bisa minta maaf satu persatu lagi nanti. Jadi saya percaya bahwa dia omong itu ya benar. Ya, cuma apakah betul itu dihalangi atau memang aturannya yang menghalangi? Jadi masalah investasi adalah masalah paling penting untuk menciptakan lapangan kerja. Pengangkatan pegawai itu hanya dampak aja. Dampak negatif aja dari kesulitan mendapat pekerjaan itu karena ekonomi, karena investasi rendah dan seterusnya. Itu sekedar komentar saya mendampingi beliau sebagai pimpinan dan penanggung jawab Rakernas. Saya atas nama Ketua Umum mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu dan Bapak sekalian telah hadir pada acara yang penting ini yang kita rancang sejak tahun lalu di sini, Rakernas. Dan hari ini setelah kita sahkan program kerja dengan perubahan-perubahan kecil tadi dan beberapa masih harus kita konsultasikan lebih lanjut yang saya pending tadi, kita selesaikan di luar rapat aja sehingga mulai bulan depan program itu sudah akan berjalan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan program yang kita rencanakan sendiri ini. Ya.
Oh gitu ya. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak telah hadir pada kesempatan rapat kerja ini, dan siap-siaplah untuk langkah-langkah selanjutnya. Daerah-daerah yang telah disepakati untuk menjadi tuan rumah pada kegiatan-kegiatan yang ada 10 poin itu, supaya pelan-pelan mempersiapkan. Kalau ada masalah silakan dikonsultasikan dengan kita. Ada perubahan-perubahan dan seterusnya bisa kita atur lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya hormati, saya kira acara ini luar biasa. Tidak banyak saya kira forum kegiatan rakor dibuka oleh Bapak Presiden, tapi APPSI dibuka oleh Bapak Presiden. Tentu karena yang membuka Bapak Presiden, maka harapan kami produk-produknya, diskusinya ke depan bisa dieksekusi dengan baik, dan rekomendasi-rekomendasi dari APPS ini ke depan dapat berjalan dengan baik. Tentu harapan kita ke depan, rakor hari ini berada di Balikpapan, di ibu kota provinsi yang dimana ibu kota negara Nusantara akan pindah ke tempat ini. Semoga gagasan-gagasan besar, arahan Bapak Presiden kemarin dapat kita jalankan bersama, dan pertemuan ini insya Allah akan berakhir dengan baik. Saya titip salam kepada seluruh bupati dan wali kota, dan mungkin Bapak Gubernur yang tidak hadir pada kesempatan ini. Biasanya kalau mewakili, kalau saya wakilkan orang, saya panggil apa hasilnya. Nah, Bapak Ibu nanti menghadap ke gubernur masing-masing. Pak Gubernur, hasilnya ini kemarin. Saya kalau ada SKPD gitu, saya catat cepat naik pangkat yang begitu. Nah, begitu juga kalau saya dulu punya staf, kalau ke luar negeri, saya minta paparan bareng-bareng di depan semua SKPD. Hasil perjalananmu dari luar negeri mana? Kamu paparin. Mana yang bisa kita kerjakan, mana yang enggak, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Itu tradisi kami waktu di Banyuwangi, waktu saya jadi bupati, sehingga setiap perjalanan mereka, karena sudah menggunakan uang perjalanan dinas, harus di-sharing ilmunya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada SKP dan kepada rakyat. Begitu juga teman-teman yang hari ini diminta mewakili sekda, diminta mewakili gubernur, laporkan rekomendasinya, termasuk tadi hal-hal yang telah ada di dalam diskusi sejak hari ini dan hari kemarin. Terima kasih Prof. Rias, karena Prof. Rias ini fotonya ada di kantor kami, karena beliau termasuk Menpan waktu itu masih merangkap dengan otonomi daerah dan seterusnya dan seterusnya. Tentu PR kami banyak. Waktu kami mimpin LKPP itu mudah, karena barang 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu mimpin orang 1 tambah 1 bisa nggak sama dengan 2. Ya ini tadi, karena menjelang 2004 urusan ASN honorer nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, inilah dinamika, tapi bagaimana ke depan ini kita hadapi dengan baik. Oleh karena itu saya selalu mengedepankan dialog. Saya langsung ajak Pak Isran, ketika Pak Isran pidato keras soal non ASN, saya telepon nama saya, Pak Isran, saya pengen ajak makan malam, saya traktir, karena duitnya banyak, dia yang bayarin. Jadi kita ajak makan malam. Begitu juga dengan teman-teman asosiasi wali kota, saya undang semua di kantor, kita ketemu terus. Bahkan sekarang secara resmi APPSI, APKASI, dan Asosiasi Wali Kota seluruh Indonesia menjadi tim yang sudah saya SK-kan untuk mengeksersis penyelesaian tenaga non-ASN ini. Karena bagi kami pemerintah pusat tidak bisa seenaknya. Pemerintah pusat itulah arahan Bapak Presiden untuk banyak mendengar dari bawah. Maka separuh waktu saya dalam 1 minggu kerja, kalau Presiden ada kunjungan ke daerah, saya langsung lari ke daerah. Dan saya mohon maaf agak
mendadak biasanya. Kenapa? Saya supaya tidak banyak mengecewakan teman-teman. Kadang sudah kita persiapkan, tiba-tiba kami ikut rapat TPA. Karena TPA itu hanya 5 menteri untuk menentukan eselon 1 dan berbagai keputusan penting hanya 5 menteri di TPA. Tentu Pak Prof Rias tahu, sehingga kalau TPA tiba-tiba gagal acara. Saya sering akan ke daerah melihat ke berbagai layanan, sehingga dari situ kami dapat feedback dan mudah-mudahan nanti kami dapatkan jadi kebijakan. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Salam kepada para gubernur, salam kepada para sekda yang mewakilkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup ada pantun, sawah berair banyak lintahnya, lintah merayap di daun pandan. ASN ujung tombak pemerintahan, harus utamakan pelayanan. Saya kira saja, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya secara resmi pertemuan APPSI pada tahun 2023 di Kota Balikpapan secara resmi mewakili pemerintah dan Ketua Umum APKASI kami tutup. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat pagi. Santi 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 Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.